Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andas Mariana, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyetaraan reaksi redox dengan cara bilangan oksidasi. Ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan secara berurutan. Yang pertama yaitu menentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ketiga, menyamakan jumlah penambahan dan jumlah pengurangan bilangan oksidasi. Dan yang keempat, menyetarakan atom-atom lain berdasarkan urutan KaHO atau kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Langsung aja kita berikan contohnya. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode Bilox. K2Cr2O7 ditambah HCl membentuk KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O. Langkah pertama yaitu menentukan bilangan oksidasi semua unsur yang ada. Nah, dalam hal ini yang sudah ada dalam ketentuan kita tuliskan dulu di bagian bawah atom-atomnya seperti K, O, Cl, ya, H dan O. K itu plus 1 karena golongan 1A, O itu min 2, H itu plus 1. Cl itu min 1 karena golongan 7A berikatan dengan logam, dan dalam Cl2, Cl itu sama dengan 0. Karena K itu ada 2 dalam K2Cr2O7, maka dikalikan 2 sehingga plus 1 kali 2 itu hasilnya 2 ditulis di bagian atas. Demikian juga O-nya. Karena ada 7 maka min 2 kali 7 hasilnya ditulis di atasnya yaitu min 14. Bagian atas jumlahnya harus 0. Maka yang di situ udah ada min plus 2 dengan min 14 sehingga CR-nya harusnya plus 12. Karena ada 2 maka dibagi 2 maka ditulis di bagian bawahnya jadi plus 6. Demikian juga Cl dalam HCl dalam KCl dan juga Cr dalam ClCl3. Dengan demikian terlihat di situ bahwa Cr mengalami perubahan dari plus 6 menjadi plus 3. Demikian itu berarti bertambah sehingga berkurang sehingga itu kita sebut reaksi reduksi. Sedangkan Cl-nya dari HCl menjadi Cl2 itu berubah menjadi dari min 1 menjadi 0. Maka bertambah itu berarti proses oksidasi. Nah, sekarang sudah kita ketahui unsur atau atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu Cr dan Cl. Kemudian langkah yang kedua. Langkah kedua, menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Pertama, Cl yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu dari HCl menjadi Cl2. Dalam HCl, Cl-nya ada 1, dalam Cl2, Cl-nya ada 2. Berarti yang di kiri ada 1, Cl-nya yang di kanan ada 2. Cl yang lainnya tidak perlu kita hitung. Sehingga yang di sebelah kiri, HCl diberi koefisien 2 agar sama Cl-nya menjadi 2. Nah, sedangkan Cr-nya dalam K2Cr2O7, Cr-nya ada 2 di sebelah kiri. Dalam CrCl3 di kanan cuma ada 1. Maka yang kanan diberi koefisien 2 sehingga jadi 2 CrCl3. Nah, itu langkah kedua udah selesai. Langkah ketiga, menyamakan jumlah pengurangan dan jumlah penambahan bilangan oksidasi. Sekarang kita tulis itu ke dalam K2Cr2O7. Cr-nya ada 2. Karena setiap Cr itu plus 6, maka karena ada 2 jadi
plus 12 bilangan oksidasinya. Nah, demikian juga di CR yang kanan. Karena ada 2, setiap CR-nya plus 3 jadi plus 6. Nah, dengan demikian itu berkurang 6. Kita tulis berkurang 6. Nah, sebaliknya untuk yang CL dari min 1 karena ada 2 jadi min 2. Sedangkan dalam CL2-nya walaupun CL-nya ada 2 karena awalnya 0 ya tetap 0 karena dikali 0 tetap 0. Sehingga dengan demikian CL-nya mengalami perubahan dari min 2 menjadi 0 atau naik 2 angka bertambah ya. Nah, dengan demikian kita samakan agar berkurang dan bertambahnya sama. Karena berkurangannya 6, bertambahnya 2, maka yang bertambah itu dikali 3, sedangkan yang berkurang dikali 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tulis koefisiennya. Yang K2CH2O7 itu dikali 1 tetap. Sedangkan yang HCl itu dikali 3 jadi 6 HCl. Nah, demikian juga yang 2CR CL3 tetap, yang CL2-nya tadi dikali 3 jadi 3CL2. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, menyetarakan atom lain berdasarkan urutan kation, anion, hidrogen, oksigen. Kationnya ada K positif. K di kiri ada 2, di kanan ada 1. Sehingga yang di kanan diberi koefisien 2 agar sama. Nah, begitu. Kationnya sudah. Sekarang anion. Anion di sini adalah Cl-. Cl- di kiri ada 6, di depan HCl itu kan ada 6. Sedangkan di kanan ada 14. Nah, karena ada 14, maka yang koefisiennya HCl tadi 6 diubah menjadi 14. Ya. Anion sudah. Tinggal berikutnya hidrogen. Sekarang hidrogen kita hitung. Di kiri H itu ada 14 jadi 14 H-nya. Di kanan hanya ada 2. Maka agar jadi 14 dikali 7 sehingga H2O-nya diberi koefisien 7. Dengan demikian tinggal terakhir yaitu atom O. O di kiri hanya ada di dalam K2CH2O7 sehingga O di kiri ada 7, di kanan ada 7H2O berarti juga ada 7O-nya. Berarti udah sama. Nah, itulah udah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bermanfaat, mudah-mudahan bisa untuk belajar dalam menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redoks. Nah, untuk itu agar lebih paham, silahkan untuk latihan soal-soal berikut. Silahkan, ini soal-soalnya bisa digunakan untuk latihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.